Program prioritas pemerintah makan bergizi gratis masih menjadi sorotan publik karena berbagai permasalahan, mulai dari kasus keracunan makanan, dugaan korupsi, hingga pemanfaatan anggaran yang tak optimal. Masihkah program MBG perlu dilanjutkan atau harus dihentikan sementara sambil dilakukan evaluasi menyeluruh? Kita akan membahasnya dari sudut pandang CNN Indonesia dalam editorial view kali ini. Sudah bergabung Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo, apa kabar? Mas Revo, per 21 September kemarin berdasarkan data JPPI, ada sekitar 6.400-an orang keracunan terkait MBG di 18 provinsi. Dan data BGN menyebut hampir 6.000 orang keracunan per 25 September. Presiden Prabowo Subianto menyebut hal ini adalah masalah besar. Apa hal mendesak yang harus segera diperbaiki dari program MBG menurut Anda, Mas? Iya, Victor. Ketika Presiden Prabowo menyampaikan bahwa persoalan keracunan inilah persoalan yang besar, maka itu adalah hal yang di satu sisi tentu positif gitu ya, karena dengan begitu pemerintah menyadari bahwa ada hal yang keliru dalam penerapan makan bergizi gratis ini. Kita tentu tahu sepakat gitu ya bahwa ketika masa pandemi dulu saja kita itu mengenal bahwa ada istilah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi gitu ya. Kalau dalam bahasa Latin salus populi suprema lex exto gitu ya. Jadi apapun kebijakan yang diterapkan, hukum yang diterapkan itu adalah untuk keselamatan rakyat gitu. Nah, dalam konteks makan bergizi gratis, ketika dalam beberapa pekan terakhir ini kita terus diperlihatkan ada beberapa kasus-kasus keracunan di beberapa tempat gitu ya, dan bahkan datanya sudah mencapai angka lebih dari 6.000 anak, maka ini hal yang sudah benar-benar red alert gitu ya, alertnya sudah super tinggi gitu ya, dan pemerintah pun kemudian menetapkan ini sebagai sebuah KLB. Nah, tentu ini hal yang ketika Presiden menyatakan bahwa ini adalah hal serius, kita berharap bahwa penerapan di lapangan, evaluasi menyeluruh yang akan dilakukan ini benar-benar serius juga dilakukan gitu. Karena yang kita khawatirkan ketika sekarang gitu ya, dengan penerima manfaat sekitar 29.000 atau katakanlah 30.000 gitu ya, dengan angka keracunan 6.000, maka ini kan bisa dibilang seperlimanya, 20% gitu ya dari 30 juta gitu ya, dan kemudian yang keracunan ada 6.000 gitu, Victor. Sementara nanti targetnya kan 80 juta gitu, artinya sekitar 2,5 kalinya gitu ya dari yang sekarang tercapai gitu. Kalau 6.000 maka kan kita mengkhawatirkan kalau nanti mencapai angka 80 juta penerima manfaat, tentu probabilitasnya juga akan semakin besar. Yang kita khawatirkan adalah kalau misalkan penanganannya masih seperti sekarang, pelaksanaannya seperti sekarang, maka probabilitas siswa yang keracunan juga akan semakin besar. Ya. Nah, yang kita khawatirkan tentu adalah jangan sampai kemudian angkanya membesar dengan fatalitas yang lebih tinggi juga gitu. Itu yang tentu yang tidak kita inginkan. Maka sekarang yang mutlak harus dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan makan bergizi gratis gitu ya. Apakah kemudian yang seperti tadi disampaikan oleh Menko Pangan bahwa akan menutup sementara SPPG yang bermasalah dan kemudian dilakukan evaluasi. Tentu ini hal yang memang harus dilakukan gitu ya. Sembari juga kemudian memastikan di SPPG yang lain itu bisa menerapkan standar higienitas dan sanitasi yang baik gitu, yang tadi seperti yang tadi disampaikan oleh Menko Pangan dalam konvers Minggu sore tadi, Victor. Ya, Mas Revo, kita bisa sebut pemerintah kecolongan dalam hal ini ya. Apakah menurut Anda SPPG juga harus bertanggung jawab jika terjadi kasus keracunan? Karena tadi kita tahu di Kepulauan Riau saja ada surat kerjasama dengan SPPG bahwa ketika terjadi keracunan maka kejadian tersebut harus dirahasiakan. Ini berarti ada sesuatu yang ditutup-tutupi begitu ya. Anda melihat apakah konsep program MBG ini memang dijalankan belum matang, dalam artian memang belum dilihat secara detail, secara menyeluruh apakah nanti tahap per tahapnya sesuai dengan aturan yang ada atau tidak. Apakah media memandangnya seperti apa? Karena pemberitaan selama ini, sepekan ini sangat-sangat rekat sekali dengan pemberitaan soal MBG, kasus keracunan MBG ini, Mas Revo.
Ya, di zaman era keterbukaan informasi seperti sekarang ini tentu yang kita harapkan adalah transparansi gitu ya, Victor ya. Dan agak susah juga menutup-nutupi jika kemudian ada kasus keracunan dan itu tidak boleh disampaikan gitu ya. Apalagi angkanya cukup besar gitu ya. Nah, kalau kita lihat begini, Victor, kita tentu sepakat lah. Kita sepakat bahwa program MBG ini adalah program yang baik, tujuannya mulia gitu ya. Karena kita tahu angka gizi di tanah air belum sepenuhnya cukup baik gitu ya. Angka stunting juga masih tinggi gitu. Kemudian juga tingkat kesehatan di masyarakat juga masih harus banyak yang harus ditingkatkan gitu. Maka ketika ada program peningkatan gizi terhadap anak-anak, maka itu adalah program yang tujuannya tentu mulia. Nah, tapi kemudian persoalannya di pelaksanaannya, titik pelaksanaannya. Coba kita telaah misalnya secara sederhana gitu ya, Victor. Satu SPPG itu harus melayani 3.000 penerima manfaat misalnya. 3.000 penerima manfaat itu tentu membutuhkan 3.000 tray tempat makannya gitu ya. Kita sekarang berpikir secara sederhana saja. Untuk melakukan pencucian terhadap tray yang habis dipakai 3.000 dalam satu SPPG, kalau katakan kita mencuci tray itu butuh waktu 2 menit. Taruhlah 1 menit gitu ya. Maka dibutuhkan waktu total untuk mencuci 3.000 tray itu butuh waktu 3.000 menit. 3.000 menit itu sama dengan 50 jam. 50 jam. Kalau itu dilakukan oleh satu orang gitu ya. Tapi kalau misalkan dilakukan oleh 10 orang, maka membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam hanya untuk mencuci tray. Kalau itu yang mencuci 10 orang gitu ya, Victor ya. Dengan asumsi tadi 1 menit. Kalau hitungan saya sih, hitungan kita normal mungkin bisa 2 atau 3 menit ya untuk satu tray ya. Kalau memang misalkan harus dibersihkan dulu, kemudian dibilas, dicuci dengan sabun, membilas lagi sabunnya, kemudian mengeringkan. Itu tentu butuh waktu lebih dari 1 menit. Nah, untuk persoalan membersihkan tray saja, itu butuh waktu yang cukup panjang. Belum lagi kemudian memasak dan sebagainya untuk 3.000 anak gitu ya, untuk 3.000 porsi gitu ya, Victor, untuk satu SPPG. Itu kalau 3.000. Kalau misalkan satu SPPG lebih dari 3.000, maka kesibukan yang sangat luar biasa yang akan terjadi di tiap SPPG. Nah, ini penting gitu, ilustrasi ini penting karena ini harus memastikan bahwa dari tray-nya saja harus bersih sebelum besok dipakai lagi. Kalau misalkan satu tray dipakai setiap hari ya, Victor ya. Kalau misalkan punya cadangan dua tray untuk masing-masing satu porsi gitu ya, dipakai bergantian gitu. Tapi tetap saja itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk proses pembersihannya. Ini belum lagi proses memastikan mencuci sayur dan lain sebagainya, bahan makanan yang lain gitu ya. Kemudian juga air yang digunakan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya satu SPPG ini bisa dikatakan adalah proyek yang cukup besar yang harus dipastikan yang terlibat di dalamnya memiliki kepedulian kebersihan lingkungan, memiliki setidak-tidaknya keahlian dalam melakukan proses pengolahan makanan dan juga melakukan proses sanitasi dan menjaga higienitas dari bahan-bahan dan juga termasuk bahan makanan dan juga tempat yang akan dipakai untuk makan gitu ya. Nah, tentu ini bukan hal yang sebenarnya cukup mudah gitu untuk dilakukan satu SPBG. Maka itu pendampingan dari pemerintah dan memastikan bahwa yang tadi disampaikan oleh Menko Pangan di dalam konversinya, sanitasi dan higienitas itu harus benar-benar dipastikan, maka itu harus pendampingan dan pengawasan dari pemerintah tentu harus terus dilakukan. Karena jangan sampai kemudian ujung-ujungnya sekali lagi keselamatan dari warga dalam keselamatan rakyat dalam hal ini adalah anak-anak, itu adalah hal yang utama. Itu yang ini ya, Victor. Alternatif lain, apakah memang harus SPPG itu mengcover 3.000 penerima manfaat gitu? Apakah bisa misalkan skema lain yang diberlakukan, tidak jadi suplai makanan itu tidak dilakukan oleh SPPG tapi oleh kantin sekolah bekerja sama dengan komite orang tua murid misalnya. Mekanisme-mekanisme seperti itu untuk memastikan bahwa pengawasan juga dilakukan oleh melibatkan orang tua siswa misalnya gitu ya, Victor ya. Nah, ini mungkin cara-cara atau skema-skema yang mungkin juga harus dipertimbangkan oleh BGN karena pada ujungnya
kita tentu sepakat bahwa program ini adalah program yang baik untuk meningkatkan gizi dari anak-anak, tapi di satu sisi yang harus dicatat adalah keselamatan dari penerima manfaat dalam hal ini adalah anak-anak kita ini harus harus merupakan hal yang utama juga, Jadi Victor. harus dilihat memang apakah ini human error atau sistem yang error begitu ya. Mas Revo, ada LSM namanya Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD meminta pemerintah segera melakukan moratorium menyeluruh terhadap program MBG ini. MBG dianggap sebagai program yang dijalankan tergesa-gesa sehingga kualitas pengelolaannya hingga distribusinya tidak teratur begitu. Ada pihak yang meminta program MBG ditunda. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Revo? Iya, sejauh ini sebenarnya kan beberapa siswa atau beberapa penerima manfaat sudah merasakan manfaatnya gitu ya. Dukungan terhadap pemerintah juga sebenarnya juga hadir gitu. Di tengah pro kontra pasti ada gitu ya, Victor ya. Nah, ketika kemudian sebagian orang sudah menerima manfaatnya dan merasakan bahwa ini program yang baik, tapi di sisi lain ada kekurangan-kekurangan. Nah, ini yang harus disikapi dengan baik oleh pemerintah gitu ya. Apakah tentunya kita sebenarnya gini, kita semua memang melihat bahwa program ini cukup tinggi targetnya gitu ya dalam untuk mencapai 80 juta anak dalam kurun waktu sampai akhir tahun depan itu tentu bukan hal yang mudah gitu ya. Apakah kemudian bisa dilakukan skala prioritas gitu? Kalau sekarang gitu ya penerima MBG ini kan mana yang siap dikasih SPBG siap dikasih gitu ya. Padahal mungkin seyogianya dipetakan mana daerah-daerah yang mungkin angka gizinya kurang dan kemudian itu menjadi prioritas gitu ya misalnya gitu ya, Victor. Sehingga penerapannya bisa lebih tepat sasaran gitu ya. Karena kita melihat sebenarnya di beberapa titik di Jakarta misalnya bukan berarti mereka tidak bisa makan gitu ya, makan siang gitu ya. Mungkin ya inilah skala-skala prioritas mungkin yang harus dicermati lagi untuk saat ini gitu ya. Tapi untuk menghentikan ya mungkin yang bermasalah memang harus dievaluasi sembari memastikan semua SPPG yang sedang berjalan atau akan berjalan itu bisa memenuhi standar kebersihan, standar IPAL-nya, misalnya pengelolaan limbahnya itu sudah memenuhi syarat gitu, Victor. Ya, baik. Kita tahu bahwa tujuan utama MBG ini memang untuk membuat anak-anak Indonesia sehat begitu ya. Tapi jika tidak dikelola dengan cermat dan dengan tepat, maka permasalahan dalam program ini juga bisa banyak terjadi begitu. Kita berharap ke depannya ada evaluasi menyeluruh dan program MBG bisa berjalan dengan sangat baik tanpa ada keracunan lagi, penyerapan anggaran menjadi optimal. Terima kasih banyak Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu Mas Revo.